Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita dari film yang berjudul Suitable Flesh. Film ini bisa bikin kalian melongo karena ceritanya agak gak masuk akal dan di luar nurul. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang dokter wanita bernama Daniela dan asistennya Graham yang akan melakukan proses otopsi. Daniela pun menyerahkan tugas otopsi kepada asistennya dan kemudian dirinya pun meninggalkan ruangan. Di luar, Pak Satpam memberitahunya bahwa sahabatnya baru saja masuk ke ruangan isolasi. Daniela yang khawatir dengan kondisi sahabatnya segera pergi untuk mengecek. Ternyata sahabat Daniela yang dimaksud adalah Elizabeth, seorang psikiater cantik yang diduga mengalami gangguan mental skizofrenia. Buat kalian yang nggak tahu, skizofrenia adalah sebuah gangguan mental yang cukup serius di mana penderitanya akan mengalami kesulitan untuk membedakan khayalan dan realita. Ellie terlihat panik saat dikunjungi Daniela. Ellie menanyakan keadaan jasad yang sedang Daniela otopsi karena Ellie takut jika jasad tersebut masih hidup dan kembali menerornya. Merasa ucapan sahabatnya sangat aneh dan di luar nurul, Daniela pun mencoba menenangkan Ellie dan menyuruhnya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Semua ini bermula ketika Elizabeth, seorang psikiater yang sedang praktek di klinik pribadinya. Hari berjalan seperti biasa, dan dia sedang melayani pasien terakhirnya hari itu. Saat hendak pulang, tiba-tiba ada pemuda ganteng bernama Esa yang mendatangi kliniknya. Esa terlihat panik ketakutan dan meminta tolong kepada Ellie. Dia menceritakan bahwa dirinya sering mengalami teror-teror aneh mengerikan. Di tengah obrolan mereka, Esa bertambah panik karena mendapatkan sebuah panggilan telepon dari sosok yang katanya bisa menguasai tubuhnya. Mendengar hal tersebut, Ellie pun bingung dan berusaha untuk menenangkan Esa terlebih dahulu. Dia menyuruh Esa untuk mengangkat telepon tersebut. Tiba-tiba, entah apa yang terjadi setelah menerima telepon, Esa menggeliat kesakitan seperti sedang kerasukan. Kemudian sikapnya berubah 180 derajat. Dia berubah menjadi cowok sok keren di hadapan Ellie. Merasa bahwa sepertinya kasus ini adalah kasus serius, Ellie mencoba memberikan kartu namanya beserta nomor pribadinya kepada Esa. Tanpa disangka-sangka, Esa malah salfok dengan keseksualan tubuh Ellie dan dengan sengaja menyentuhnya. Ellie yang gugup hanya bisa terdiam dengan perilaku tiba-tiba dari Esa. Kemudian Ellie pun pulang ke rumahnya dan berusaha melupakan apa yang tadi terjadi di kantornya. Namun Ellie malah terus terngiang-ngiang dengan perbuatan Esa. Bahkan saat dirinya sedang melakukan aktivitas bercocok tanam bersama suaminya, dia malah terbayang-bayang akan ketampanan Esa dan membayangkan dirinya sedang asal oleh Ichikiwir bersama Esa. Akhirnya beberapa hari kemudian, karena terus kepikiran dengan Esa, Ellie memutuskan untuk menemui Esa. Sampainya di rumah Esa, Ellie sedikit heran karena kondisi rumahnya sangat sepi. Terlihat seorang kakek tua yang ternyata adalah ayah Esa sedang sekarat. Untung saja Ellie berhasil memberikan pil obat jantung sehingga ayah Esa berhasil tertolong. Kemudian Ellie pun memberitahukan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menemui Esa dan memastikan bahwa Esa baik-baik saja. Ayah Esa mengatakan bahwa Esa sudah kabur dari rumah beberapa hari yang lalu. Di tengah-tengah obrolan mereka, Ellie melihat sebuah buku aneh yang terletak di meja kerja ayah Esa. Buku tersebut berisi gambar-gambar makhluk aneh dan tulisan-tulisan seperti mantra. Ayah Esa nampaknya tidak senang dengan kehadiran Ellie. Dia pun segera mengusir Ellie dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan urusan keluarganya. Dia juga mengacungkan sebuah pisau agar Ellie segera pergi. Tidak sengaja pisau tersebut melukai tangan Ellie dan darahnya terserap di buku aneh tadi. Singkat cerita, Ellie pun berusaha melupakan kejadian tersebut dan mencoba untuk fokus dengan pekerjaannya. Tapi nampaknya usahanya tersebut tidak berhasil. Dia masih teringat dan terbayang-bayang dengan wajah Esa yang tampan itu. Hingga di tengah-tengah sesi bersama kliennya, saat Ellie sedang melakukan metode hipnotis, dia kedatangan tamu tidak diduga. Betapa senangnya Ellie saat membuka pintu dan melihat sosok yang ditunggu-tunggunya selama ini muncul di hadapannya. Dia meninggalkan kliennya yang sedang kejang-kejang di sesi hipnotis dan lebih memilih
memilih untuk menemui Esa. Esa mengatakan bahwa dirinya kabur dari rumah untuk menghindari sosok yang merasuki tubuh ayahnya. Ellie menyuruh Esa untuk menunggu sebentar karena pasiennya masih dalam pengaruh hipnotis. Setelah mengurus pasien dan menyuruh pasiennya untuk pulang, betapa kecewanya Ellie karena ternyata Esa sudah pergi. Malam harinya, Eddie meminta jatah harian kepada Ellie, tapi Ellie menolak dengan beralasan bahwa ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Padahal mah sebenarnya dirinya gelisah karena kepikiran dengan Esa yang menghilang entah kemana. Eddie masih mencoba membujuk dengan merayu-rayu manja. Tiba-tiba, Ellie mendapatkan telepon dari Esa yang meminta Ellie untuk datang ke rumahnya. Dan tanpa babi bu, Ellie langsung tancap gas berangkat ke rumah Esa meninggalkan suaminya. Sampainya di rumah Esa, Ellie panik melihat ayah Esa yang tergeletak sekarat di lantai. Ellie pun berniat untuk menelpon ambulans, tapi aksinya malah dicegah oleh Esa yang berniat ingin menghabisi ayahnya. Esa mengatakan bahwa ayahnya telah dirasuki oleh sosok roh jahat yang bisa mengambil alih tubuh manusia. Ellie tentu saja kebingungan mendengar perkataan tidak masuk akal yang keluar dari mulut Esa. Setelah berhasil menenangkan Esa, Ellie sadar bahwa ayah Esa ternyata sudah meninggoy. Esa pun kemudian mengambil pisau untuk memastikan bahwa ayahnya benar-benar sudah meninggoy. Tapi tiba-tiba Esa kembali kejang-kejang dan sosok roh jahat tersebut berhasil berpindah ke tubuh Esa. Dengan tampang sok cool bak cowok boyband, sosok di dalam tubuh Esa kembali menggoda Ellie. Dan Ellie yang setelah sekian lama menahan hawa nafsunya terhadap Esa langsung saja luluh. Dan mereka berdua pun akhirnya melakukan maksiat. Lots of Setelah aktivitas hasil lole manja, sosok di dalam tubuh Esa berpindah kepada Ellie dan roh Ellie berpindah ke tubuh Esa. Sosok tersebut terlihat puas dan mengatakan bahwa tubuh Ellie merupakan tubuh idamannya selama ini. Dan kemudian mereka berdua kejang-kejang lagi dan roh Ellie kembali ke tubuh aslinya. Esa yang kembali kerasukan mengatakan bahwa Ellie sudah ditandai untuk jadi target selanjutnya. Ellie pun kebingungan dengan apa yang terjadi barusan. Roh jahat tersebut menjelaskan bahwa roh Esa yang asli sudah berpindah ke tubuh ayahnya yang sekarat. Di tengah-tengah obrolan mereka, roh jahat tersebut kaget mengetahui bahwa tubuh ayah Esa telah menghilang. Saat si roh jahat pergi, Ellie berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia membaca buku aneh milik ayah Esa dan tidak sengaja menjatuhkan buku tersebut karena syok. Dia pun menemukan sebuah pintu rahasia di lantai ruangan tersebut. Saat mencoba membuka pintu rahasia tersebut, roh Esa di dalam tubuh ayahnya mencoba meminta pertolongan kepada Ellie. Namun sialnya roh jahat berhasil menangkapnya dan menghabisinya hingga meninggoy. Melihat hal tersebut, Ellie pun langsung berlari kabur ketakutan dan pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, Ellie pun kaget karena ada polisi yang mengunjungi rumahnya. Kedatangan polisi adalah untuk mengembalikan HP Ellie yang terjatuh di rumah Esa. Ellie pun menanyakan kondisi Esa dan ayahnya kepada kepolisian. Polisi menjawab bahwa Esa saat ini baik-baik saja, sedangkan ayah Esa tidak berhasil ditemukan. Ellie pun lega karena dia tidak harus berurusan dengan polisi. Setelah polisi meninggalkan rumah mereka, Eddie langsung menanyakan di mana keberadaan Ellie semalam. Walaupun takut suaminya akan kecewa pada dirinya, Ellie pun berusaha jujur dengan mengatakan bahwa semalam dia menemui salah satu kliennya yang bernama Esa dan dia kilaf sudah aselole manja dengannya. Eddie yang kecewa segera pergi meninggalkan Ellie. Ellie yang galau tidak tahu harus berbuat apa akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantornya. Saat sedang merenung, tiba-tiba Esa datang menemuinya dan mendorongnya hingga jatuh dari jendela. Untung saja ternyata semua itu hanyalah mimpi semata. Keesokan harinya, Ellie berniat pulang cepat untuk meminta maaf dan berbaikan Eddie dengan pakai jurus dewasa. Setelah mandi, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari roh jahat di tubuh Esa. Roh tersebut mengatakan bahwa dia ingin meminjam tubuh Ellie untuk bersenang-senang. Ya, kalian tahulah maksudnya apa. Roh jahat tersebut masuk ke dalam tubuh Ellie, sedangkan roh Ellie berpindah kepada tubuh Esa yang sedang terikat dengan borgol entah di mana. Roh jahat di tubuh Ellie pun kemudian duduk nyantai
santuy di sofa sambil minum minuman haram dan menunggu kedatangan Eddie. Beberapa menit kemudian, Eddie pun pulang dan langsung diajak hasil oleh manja oleh roh jahat tersebut. Meskipun Eddie masih marah dengan perbuatan Ellie kemarin, tapi namanya laki-laki, akhirnya dia pun luluh dengan rayuan manis wanita dan terjadilah adegan cocok tanam. Kembali kepada roh Ellie yang berada di tubuh Esa. Di tengah-tengah kepanikannya, Ellie mencium bau-bau tidak sedap dan ternyata dia berada di sebuah basement yang terlihat seperti tempat sekte sesat dengan jasad tubuh ayah Esa yang telah membusuk. Ellie pun berusaha mencari pertolongan dengan menelpon bestinya Daniela. Beberapa menit berlalu. Untung saja Daniela datang dengan cepat. Daniela tentu saja kebingungan dengan apa yang terjadi. Ellie yang terjebak di tubuh Esa berusaha menjelaskan dan meyakinkan Daniela bahwa dirinya adalah Ellie yang sedang terjebak di tubuh Esa. Merasa Ellie sedang dalam bahaya, Daniela pun mencoba menelpon polisi. Then where's your body? Singkat cerita, polisi datang mengunjungi rumah Ellie dan menemukan Ellie sedang baik-baik saja. Polisi pun kebingungan dan menganggap bahwa laporan yang dibuat Daniela hanyalah telepon iseng belaka. Kemudian, polisi pun kembali meninggalkan rumah Ellie. Balik lagi dengan Ellie yang berada di tubuh Esa. Dia masih berusaha meyakinkan Daniela. Tetapi, tiba-tiba Esa dan Ellie kembali kejang-kejang dan roh Ellie berhasil kembali ke tubuh aslinya. Daniela pun kembali dibuat bingung melihat tingkah laku Esa yang kembali dirasuki oleh roh jahat. Daniela menganggap Esa adalah orang yang memiliki dua kepribadian. Roh jahat di dalam tubuh Esa pun segera menyuruh Daniela untuk pergi. Ellie yang sudah kembali sadar mengatakan bahwa dirinya harus berpisah dengan Eddie sementara waktu karena Ellie takut roh jahat sewaktu-waktu kembali lagi ke tubuhnya dan menyakiti Eddie. Namun tanpa disangka-sangka Eddie malah ketagihan dengan aktivitas cocok tanam mereka tadi. Ellie pun syok dan ketakutan mengetahui bahwa roh jahat telah mengambil alih tubuhnya. Ellie pun memilih untuk pergi kabur dari rumah. Ellie yang sudah putus asa dan tidak ingin roh jahat mengambil alih tubuhnya, memilih untuk melakukan diskon umur. Sesaat sebelum dirinya menyudahi kehidupannya di dunia ini, datang si roh jahat yang berada di dalam tubuh Esa. Roh jahat tersebut sepertinya tidak rela kehilangan tubuh seksoi idamannya. Ellie yang penasaran menanyakan bagaimana nasib Esa yang tubuhnya diambil alih. Roh jahat tersebut menjawab bahwa sebenarnya roh Esa sudah meninggoy di tubuh ayahnya. Kemudian roh jahat itu malah memberikan pisau kepada Ellie dan menantangnya untuk adu mekanik. Sambil menodongkan pisau, Ellie bertanya siapakah sosok yang ada di dalam tubuh Esa sekarang. Roh jahat tersebut menjawab bahwa dirinya adalah iblis yang sudah ribuan tahun memiliki kemampuan untuk mengambil alih tubuh manusia. Mendengar hal tersebut, Ellie pun marah dan terjadilah adu mekanik antara mereka berdua. Yes. Ellie pun menghabisi si iblis dengan cara yang brutal untuk memastikan bahwa iblis tersebut benar-benar meninggoy. Scene pun kembali ke masa sekarang di mana Ellie dan Daniela sedang berada di ruangan isolasi. Itulah alasannya mengapa saat ini Ellie berada di ruangan isolasi dan dianggap gila. Mendengar cerita tersebut, Daniela menganggap bahwa iblis di dalam tubuh Esa sudah meninggoy. Namun, Ellie yang masih parno mengatakan bahwa iblis tersebut tidak akan benar-benar musnah sebelum otaknya dihancurkan. Untuk menenangkan Ellie, Daniela pun berjanji akan menghancurkan otaknya. Kembali kepada Graham yang berada di ruangan otopsi dan siap untuk mengotopsi tubuh Esa. Benar saja perkataan Ellie, si iblis masih hidup dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Entah bagaimana caranya, si iblis membaca mantra dan berhasil berpindah ke tubuh Ellie. Si iblis kini berusaha menggoda Daniela seperti yang dilakukannya dulu kepada Ellie. Merasa bahwa yang ada di hadapannya sekarang bukan Ellie melainkan si iblis, Daniela mencoba mengetes untuk mengetahui siapa yang sebenarnya berada di tubuh Ellie. Dia menanyakan sebuah pertanyaan yang jawabannya hanya diketahui oleh Ellie yang asli. Di saat yang bersamaan, Pak Satpam datang dengan panik untuk memanggil Daniela karena telah terjadi sesuatu di ruangan otopsi. Roh Ellie yang pindah ke tubuh sekarat Esa berusaha mencari pertolongan. Daniela berusaha menolong sahabatnya itu, tetapi sayangnya Ellie sudah tidak bisa tertolong. Daniela yang emosi mengancam untuk mengurung si iblis selamanya di dalam ruang isolasi ini. Kemudian dia pun mengajak si iblis Baywan adu mekanik. You really want that to happen to your friend?
Sambil menodongkan pistol, Daniela berusaha meyakinkan si satpam bahwa dirinya telah terjebak di dalam tubuh Ellie dan yang berada dalam tubuhnya adalah bukan dirinya. Di tengah-tengah situasi yang menegangkan, Ellie yang masih terjebak di jasad Esa meminta untuk diakhiri penderitaannya karena dia tidak bisa meninggoy sebelum otaknya dihancurkan. Si iblis kemudian membaca mantra dan kembali ke dalam tubuh Ellie. Saat si iblis sudah kembali ke tubuh Ellie, dia pun langsung menghabisi Pak Satpam yang menghalanginya. Saat berusaha menghabisi Daniela juga, untung saja peluru di dalam pistol tersebut habis. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu. Eddie menanyakan kabar Ellie kepada Daniela. Daniela mengatakan bahwa saat ini Ellie baik-baik saja dan sedang menjalani perawatan di RSJ. Dan ternyata yang sebenarnya terjadi saat adu mekanik terakhir, si iblis kembali membaca mantra dan berhasil berpindah ke tubuh Daniela. Jadi sekarang si iblislah yang berada di dalam tubuh Daniela. Eddie pun tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi bahwa Ellie sudah meninggoy di tubuh Esa. Sedangkan Daniela yang apes harus menjalani kehidupannya selamanya terjebak di tubuh Ellie yang terkurung di RSJ. Dan cerita pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nontonin kita terus. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.